Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Indonesia, Bapak Dekan Sumber Manajemen, serta Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Hasil Maulana SMK. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Ibu, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan tutur kita. Susunan acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan bersama, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan dipimpin oleh Bapak Kasim, dan yang ketiga adalah PNJ. Mari kita dengarkan bersama untuk sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang guru pemula 14 peserta destinasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Indonesia. Alhamdulillah hari ini sehat di kesempatan sehingga bisa hadir menghadiri undangan dari Bapak Kasim Maulana untuk mengikuti destinasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Indonesia. Salawat serta salam semoga tetap diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kita hadir di sini menjadi bagian sebagai untuk memberikan semangat, memberikan dukungan kepada Bapak Kasim untuk mengikuti program calon guru pemula di tahun 2014 di tahun 2024. Ini adalah bagian dari apa yang menjadi wacana bagi kita semua, bahwa serangkaian kegiatan studi penggerak ini insya Allah saat ini menjadi suatu program yang terbaik dalam rangka kita melaksanakan kurikulum Merdeka, melaksanakan Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar yang merupakan ujung inti dari kegiatan Merdeka yang memang berfokus pada pelayanan peserta didik. Karena fokus pelayanan terhadap peserta didik dan saat ini peserta didik melaksanakan Merdeka Belajar, maka ada hal-hal yang memang harus menjadi kesepakatan bersama di antara peserta didik dalam rangka pemenuhan kebutuhan peserta didik, yang kemudian juga peningkatan kompetensi, karena di situ ada Merdeka Belajar, maka ada batasan-batasan menjadi kesepakatan bersama yang ini menjadi aturan yang dilaksanakan bersama di kelas tersebut. Kalau dulu aturan itu banyak berasal dari lembaga, banyak berasal dari Bapak Ibu Guru, maka saat ini Merdeka Belajar, aturan itu berasal dari kesepakatan bersama di antara peserta didik. Karena setiap peserta didik ini memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Kemudian pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru dalam rangka pelayanan, maka di sini pembelajaran yang dulu secara klasikal sekarang menuju pembelajaran
studi center berfokus pada pelayanan, maka ada hal-hal yang menjadi kesepakatan yang harus ditaati bersama yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif di sini menjadi suatu hal yang sangat urgen dalam rangka kita memberikan pelayanan yang nyaman dan aman terhadap peserta didik. Kenapa? Karena sudah menjadi komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bahwa lembaga pendidikan sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan, tempat yang ramah, tempat yang bebas dari bully, bebas dari penekanan, kekerasan. Maka budaya positif itulah yang menjadi indikator atau menjadi tolak ukur dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Dan budaya positif ini memang berasal dari kesepakatan bersama peserta didik. Nah, Bapak Ibu guru di sini adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi untuk menentukan budaya-budaya positif agar pelaksanaan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, agar proses pembelajaran itu sebagai proses yang menyenangkan bagi peserta didik, proses yang aman, yang nyaman, yang memang bebas dari pembulian, baik berasal dari sesama peserta didik maupun dari Bapak Ibu guru, atau juga bebas bully yang dilaksanakan oleh pendidik terhadap Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil azim. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya berupa kenikmatan sehingga kita bisa hadir di acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Gresik. Shalawat serta salam semoga kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bimbingan berupa agama Islam ini sehingga kita bisa memilah dan memilih perkara yang hak dan perkara yang batil. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan tegang-tegang dulu, kita santai saja karena kita ini adalah berdiskusi, bukan saya mengajari, karena kalau mengajari nanti kualat sama yang ada di sini lebih senior, apalagi ada guru BK Pak Kurniawan yang mungkin secara pemahaman terkait penanganan atau manajemen budaya positif di sekolah lebih memiliki pemahaman yang lebih luas, lebih mendalam daripada saya. Saya hanya baru belajar. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum ini ada sebuah tadi filmnya sudah dicontek sama Pak Pur ya. Ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya Ibu, teman-teman untuk melatih kalian disiplin. Pembina OSIS. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kaila mana? Kaila di mana? Pokoknya Ibu sudah bilang, Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf Kak, terlambat. Kaila, sini kok. Apa lagi alasanmu Kaila? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Bu, begini Bu. Mentong kau Kaila, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kaila duduk kok.
Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum, Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat, Miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk, Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa, Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat, Bu, tapi nafsu tetap dihukum. Kok tidak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok tidak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus Kak ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu Bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggalnya mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, tidak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar Kak. Lemparkan, Ma. Lempar, Mi. Lempar, Mi. Lempar. Saya kira Bu kita menghukum, Kak. Hukum, Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh.
sudah Bapak Ibu ya. Itu adalah ice breaking, tapi ice breaking yang bisa jadi menggugah hati kita. Jadi karena mungkin yang paling berpengalaman itu kan Pak Kusnul di sini. Berapa ribu ratus anak yang ya. Tiap semester itu kurang lebih kalau dilihat ya, itu rata-rata tiap harinya anak-anak kita itu kan terlambatnya itu ya rata-rata 10, 12, bahkan ada yang sangat ekstrim itu sampai 70. Nah, ini maka saya mencuplik atau betul ya tadi yang disampaikan Pak Darmawan, bahwasanya itu adalah filmnya PMM, dan kemarin waktu di PMM juga disampaikan seperti itu terkait dengan budaya positif. Jadi kita tidak boleh menjadi seorang yang penghukum, karena kita bukan hakim yang menetapkan hukuman. Kita hanya nanti sebatas memberikan solusi ya dari permasalahan anak yang dihadapi. Maka jangan kita menghukum atau memberikan suatu konsekuensi tanpa kita tahu ya, tanpa kita tahu dulu latar belakang. Maka banyak anak-anak yang ya memang saya juga sering memotong, tapi sudah saya ingatkan 3 kali ya kan. Kalau di 3 kali sudah diingatkan kok tidak ada respon, berarti memang butuh sentuhan, tidak hanya kata-kata kan, seperti itu. Itu Bapak Ibu mungkin sambil mengalir saja bisa diskusi sebelum kita masuk ke materi terkait dengan video tadi. Ada yang bisa disampaikan ke kami ya. Tapi tetap semangat Mbak ya, kalau jajannya nanti kurang bisa telepon kantin lagi ya. Ya, nah kita membahas tentang budaya positif. Nah, untuk melanjutkan materi budaya positif, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di forum ini. Yang pertama, ya mohon nanti bisa mengikuti ya kegiatan ini secara utuh. Terus silakan menggunakan HP, tapi jangan sampai mengganggu yang bising sekali. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, aktif dalam berdiskusi ya. Dan yang keempat, selalu bergembira dengan sepenuh hati ya Bapak Ibu ya. Jangan bersedih walaupun persoalan anak kita di kelas, persoalan kita di rumah ya kan, kita harus selalu bergembira dan sepenuh hati, seperti senyumnya Bu Mubri ini ya. Nah, seperti Bu Nailis dan Bu Alfi ya. Nah, ini yang perlu bertahan pemantik, tapi nanti di akhir saja ya Bapak Ibu untuk di ini. Jadi ada beberapa hal bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah pada murid. Yang kedua adalah bagaimana cara membuat murid tidak lupa akan keyakinan yang sudah diterapkan, karena kebanyakan kalau anak-anak kita itu sudah ini tapi sering lupa ya kan, sering lupa. Dan yang ketiga, menurut Anda apakah penerapan disiplin positif itu identik dengan hukuman atau konsekuensi seperti yang ada pada video tadi? Jadi untuk mendisiplinkan mesti langsung kasih konsekuensi atau hukuman tanpa lihat latar belakang atau alasan. Mungkin Bapak Yudi bisa menyampaikan yang ya reflektif. Lalu yang kedua, kita mencari tahu kenapa tindakan seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu kita untuk menanyakan kesepakatan kepada itu, kenapa kok bisa sering terlambat, dan anak-anak yang terlambat tadi diharapkan bisa mencari agar tidak terlambat. Oke, terima kasih kepada Pak Yudi yang luar biasa. Jadi ada tiga hal kita harus mengetahui latar belakang. Lalu yang kedua kita
mau menjelaskan permasalahannya apa. Lalu yang ketiga Keyakinan. memberikan solusi. Iya, terima kasih Pak Yudi ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di dalam budaya positif itu yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah motivasi perilaku ya, yang ketiga adalah disiplin positif, yang keempat adalah posisi kontrol guru, yang kelima ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan, yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang ketujuh ada kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir yang kedelapan ada segitiga restitusi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi sebagian kecil. Ya, kita ke paradigma perubahan belajar. Jadi ada miskonsepsi kontrol. Jadi kebanyakan kita, terus terang saya dulu kalau ngajar ya kayak gitu, kalau mau menertibkan anak ya militer lah, seperti biasanya langsung punishment dan langsung menghukum ya kan, kayak kemarin kejadian ini tak hukum nyuruh pasir ya kan, kayak gerobak gitu, sampai disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Nah ternyata ini tidak. Jadi kemarin setelah mendapatkan materi ini bahwa yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita beranggapan bahwa murid itu bisa kita kendalikan seperti wayang ya, kita adalah dalangnya. Itu ternyata tidak tepat. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata juga tidak. Penguatan positif itu apa? Pemberian penghargaan. Misalkan kita beri pujian, sanjungan, atau kita kasih reward, itu ternyata juga tidak bisa menjadikan anak kita itu semuanya itu bisa menerapkan budaya positif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini nanti kalau kita sering melakukan ini, maka kita akan menjadikan seseorang itu akan menjadi pemerasa bersalah, orang yang senantiasa bersalah. Nah kadang-kadang anak ini trauma. Nah makanya anak-anak ini kalau ketemu saya itu trauma. Kalungnya diminta Pak Kasim, topinya diminta Pak Kasim. Jadi ada anak-anak itu ada trauma. Waduh, ketemu Pak Kasim mesti dipotong rambutnya, diambil topi nih, ataupun yang lain, diambil tali sepatunya. Nah ini ternyata ini juga tidak tepat ya kan, tidak tepat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang juga ada miss pada diri saya, bahwasannya aku lebih senior ya, biasanya saat durungi sampai nok kene nak, saya itu sudah sejak 2017 sama nunggu si unyu-unyu si TK, ojo macam-macam nok gini ya, seperti itu. Biasanya saya nyampaikan ke anak-anak DKV seperti itu. Jadi awakmu si TK, Pak Kasim itu sudah di SMKN Negeri 1 Dirorjo. Nah ini ternyata kemarin setelah mendapatkan materi ini ada kekurang tepatan. Nah ini jadi penguatan positif, yaitu metode tadi yang saya sampaikan, metode modifikasi perilaku yang bertujuan untuk membentuk pola tingkah laku dengan penguatan segera setelah perilaku positif, yakni berupa hadiah, pujian, ucapan. Nah ini ternyata bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau namanya perpecahan di kelas itu tadi. Jadi ada kadangkala itu contoh di dulu kelas saya itu yang sekarang kelas 12 ya, kelasnya ya Pak Kasim itu jane senengnya mbak circle itu saja, sing rajin di sing api-api ikut sing kene gak tau diperhatikan. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya sing dipuji lah iku wae, sing diterangno duduknya juga di situ. Nah itu yang tadi ya, penguatan positif. Jadi tidak tidak menjadikan budaya positif di dalam satu kelas, tapi akhirnya timbul tadi ya perpecahan di antara kelas masing-masing. Dan kita mengetahui bahwa circle-nya anak-anak itu berbeda-beda seperti itu. Nah ini perubahan paradigma positifnya, ini stimulus respon, ada realitas bahwa
kita sama, semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kan yang biasa kita terapkan kepada anak-anak. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol, ya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini yang mungkin pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita memberikan solusi, arek kak gelem-gelem misalnya ngaku, ya kan, ataupun yang lain. Nah, ini maka kita itu senantiasa memaksa, ya kan? Ya, memaksa. Yang terakhir yaitu berpikirnya adalah menang kalah. Pokoknya sampai aku kalah karo arek iki. Ya. Nah, pokoknya kan dalil seperti itu ya. Jadi ini yang sering kita lakukan. Nah, sementara kalau teori kontrol itu kita sudah memahami bahwa semua orang itu memiliki kelemahan, keterbatasan yang masing-masing, memiliki keunggulan dan kekuatan masing-masing, dan semuanya juga berbeda. Bapak Ibu bisa jadi satu grup di MGMB tapi juga memiliki perbedaan. Nah, ini harus kita pahami. Setiap orang juga memiliki gambaran atau tujuan hidup yang berbeda-beda. Nah, seperti saya, ya kan, dari IPA kuliahnya ekonomi, sekarang ngajarnya teknik. Nah, itu dan juga ajar agama, ya kan. Jadi gambaran ini berbeda-beda, ya. Dan yang ketiga, ketika kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, jadi menganggap orang itu sama saja. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak ketika melakukan aktivitas, baik menurut pandangan kita itu salah atau tidak tepat, tapi mereka pasti punya tujuan, ya. Jadi punya tujuan. Kenapa mereka itu melakukan hal seperti itu? Dalam teori kontrol juga hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, yang mengontrol diri orang lain ya, mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Sama juga dengan diri anak. Yang bisa mengontrol mereka sebenarnya ya anak tersebut, ya kan? Bukan kita. Dan ini kalau tadi yang di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, ternyata dalam teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau mereka itu berbuat atau bertindak itu sebagaimana apa yang kita sampaikan, itu hanya sifatnya sesaat atau sementara, tidak bisa menjadi sesuatu yang diterapkan dalam kehidupannya atau dalam kesehariannya. Dan yang di dalam teori kontrol juga ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, ini yang kemarin saya sempat sama diskusi anak-anak yang biasanya itu seperti saya, baju tidak dimasukkan. Kalau dengan diskusi Pak Kur kan biasanya Pak Kur kan rapi. Nah, itu biasanya gini, Pak, lanang yang laki kenapa bajunya harus dimasukkan sih Pak? Sekarang di TV aja bajunya dikeluarkan. Nah, ini nanti mungkin kalau memang menjadi kesepakatan dan keyakinan kita bersama, biar tidak banyak anak itu yang melanggar, ya, atau tidak sesuai dengan aturan sekolah, ya nanti didiskusikan dulu. Nah, kesepakatannya seperti apa? Sepakat dikeluarkan semua, berarti anak-anak nanti tidak melanggar. Kalau sepakat dimasukkan semua, itu sudah keyakinan dari sekolah, maka ya diterapkan atau aturan itu nanti yang diberlakukan. Dan yang terakhir adalah modelnya tadi, kalau yang stimulus respon itu adalah menang kalah, kalau di teori kontrol itu adalah menang dan menang, saling menang, tidak ada menang dan kalah, win-win solution. Benar sekali. Nah, yang berikutnya ya sudah ya. Jadi kita membahas tentang kedisiplinan. Jadi disiplin itu sebagian orang menganggap bahwa tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ada yang dihubungkan dengan hukuman seperti video yang tadi. Terus sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan yang terakhir yaitu menghubungannya dengan ketidaknyamanan. Kalau ada orang atau anak itu tidak disiplin, membuat perasaan kita itu tidak nyaman, ya seperti itu. Nah, ini filosofinya dari
Ki Hajar Dewantara. Jadi di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Artinya untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi tidak hanya dikontrol oleh sekolah, tetapi dalam diri anak sendiri. Atau dalam pepatah Jawa atau apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwone, nuramung lepasing panggrih, nging uga kuat kuwasa, amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cukup cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi mulai dari diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan disiplin. Ya, kalau disiplin artinya belajar, bahasa Latinnya mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang telah dia yakini. Sementara disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau hukuman. Ya, ini yang dimaksud dengan disiplin positif. Masih semangat Ibu-ibu? Masih semangat. Nah, ini ada teori disiplin ya, sambil dilihat. Yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Monggo diunjuk Bapak Ibu. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati.
ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Ya, itu videonya Bapak Ibu ya. Ya, barangkali ada tanggapan untuk video yang tadi dari didapatkan dari kemarin pas waktu luka. Ya. Monggo Bapak Ibu guru, ada yang memberi. Ya, bisa dilanjut Pak. Ya, dilanjut. Ya. Jadi tadi itu adalah metode atau beberapa hal yang disajikan secara infografis terkait dengan teori dan juga bagaimana penerapan disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Jadi ada konsekuensi logis. Jadi kita tidak hanya sekedar bertanya, ya kan? Tapi kita ini mendengarkan. Anak-anak kita ajarkan untuk mengutarakan, ya kan? Mengutarakan permasalahannya. Kita di dalam teori tadi, ya kan? Diharapkan tidak langsung memberikan nasihat, tetapi ditanyakan dulu, ya kan? Didengarkan dulu apa tujuannya, apa yang ingin dipenuhi oleh anak-anak tersebut. Terus nilai kebajikan apa yang nanti kalau dia lakukan itu bisa didapatkan, atau nilai kebajikan apa yang dilanggar ketika dia itu melakukan. Dia harus memiliki rasa tanggung jawab karena dia harus memahami tentang nilai kebajikan. Nah, ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan sebelum kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka anak-anak, ya kan, anak-anak harus kita sampaikan terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yaitu bersifat universal. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan
profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Ini adalah nilai-nilai kebajikan kelas, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Kalau dalam Islam itu sudah jelas ya. Jadi kalau dalam Islam ya kan payungnya ya syariat agama Islam ya kan, ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Itu adalah payungnya. Ketika kita berbuat itu ya nilainya ibadah itu tadi. Apakah yang kita lakukan itu nilainya itu menjadi kewajiban kita, atau menjadi keutamaan kita, atau menjadi kebolehan kita, atau menjadi makruh ya, boleh dikerjakan, diharapkan tidak mengerjakan, atau yang terakhir yaitu dilarang untuk melaksanakan. Nah, karena di negeri ini ya kan, atau nilai kebajikan tadi sudah disampaikan bahwa payung yang besar itu menjadi nilai-nilai di negeri ini, atau nilai kebajikan itu dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini pokoknya nyetel video terus dulu ya. Jadi kita melihat video-video. Nah, ini karena hasil kolaborasi dan Burista. Nah, sambil nyanyi-nyanyi lah, Bu. Nah, ini beca. Ini kemarin saya dijudul ini beca. Nah, jadi kemarin di waktu loka juga nyanyi beca. Nah. Oh sudah, next. Nah, kalau tadi itu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Sekarang kita dalam menentukan keyakinan kelas, kita nanti harus memahami terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi. Tadi seperti yang sudah sampaikan, anak itu melakukan sesuatu mesti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah, dalam dimensi ya kan, di posisi kontrol itu ada 5 kebutuhan dasar manusia ya setidaknya. Yang pertama adalah bertahan hidup ya. Contoh di anak saya ada yang ngantuk. Kenapa? Karena dia itu kerja malam. Kenapa kerja malam? Karena dia posisinya adalah seorang tim ya. Ayahnya sudah meninggal. Jadi untuk menghidupi adiknya dan juga kebutuhannya, dia itu harus bekerja setelah pulang sekolah. Jadi nah ini jadi ada yang seperti itu ya. Solusinya ya diberi kesempatan ya kan, nanti biar dia itu bisa memanajemen waktu, yaitu bertahan hidup itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua ya, kebutuhan dasar manusia itu ada rasa kasih sayang dan rasa bisa diterima di masyarakat. Ya, ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama,
ya, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Nah, ini yang biasanya anak ingin menunjukkan prestisnya, ya, harga diri mereka, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk diakui dan didengar. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah kebebasan. Anak-anak biasanya ingin mandiri, memiliki pilihan, ya kan? Karena anak-anak kita itu bukan robot, mencoba hal yang baru atau berinovasi, mampu mengendalikan arah dirinya atau bisa self controlling. Dan yang kelima adalah bermain, bercanda, terus antusiasme, tertawa. Nah, ini yang paling banyak, ya. Nah, ini ekstranya mengalahkan ekstra semuanya, ya. Kepingin bermain, kepingin guyonan, ya kan, antusias, ya kan, dan juga tertawa. Nah, anak-anak kita di SBS itu kan luar biasa, nggak pakai dikasih formulir itu sudah 80 ini. Nah, yang berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, ada motivasi intrinsik dan juga ada motivasi ekstrinsik. Kalau anak-anak kita itu berbuat dikarenakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka dia masih berperilaku atau karena dorongan ekstrinsik. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka harus dengan nilai-nilai yang mereka percaya tadi, nilai-nilai kebajikan. Yang ini ada pada motivasi intrinsik. Nah ini posisi kontrol, ya. Ada penghukum, ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah, teman, manajer, dan juga ada 5, ya, penghukum, pembuat rasa bermasalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, kira-kira posisi apa yang kita inginkan? Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu.
Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi Bapak Ibu ya, ada 5 contoh posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi apakah kita ini menjadi seorang penghukum atau kita ini menjadi orang yang pembuat merasa bersalah, atau kita sebatas teman, atau kita sebagai seorang monitor atau pemantau, dan yang terakhir yang posisi ideal adalah sebagai manajer, yakni kita menstabilkan identitas dirinya, bahwasannya apa yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan itu bisa saja dilakukan oleh setiap orang, karena itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi dalam posisi manajer kita juga perlu menyampaikan bahwa memposisikan atau memvalidasi kesalahannya. Jadi tetap kita sebagai guru harus menstabilkan identitasnya, jangan sampai itu anak menjadi orang yang menjadi pemerasa bersalah, tetapi dia juga harus tahu bahwa kesalahannya itu nanti akan berdampak kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dengan
nilai-nilai kebajikan yang sudah dia yakini untuk bisa diterapkan. Nah, seperti itu. Ada keyakinan kelas yang berikutnya Bapak Ibu. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Jadi memang sebaiknya ya kan, sebelum kita melakukan pembelajaran kita membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas dibuatlah aturan kelas. Jadi ini urut-urutannya. Kalau saya kemarin itu memang ada kekeliruan. Aturan dulu baru harus diyakini atau disepakati. Jadi yang benar itu keyakinannya dulu. Anak-anak itu diyakini hal-hal yang perlu diyakini dalam kelas itu apa saja, baru dibuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu dibuatlah aturan kelas. Itu yang penting, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, yang ini terakhir ya, ada segitiga restitusi. Walaupun tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Yudi ya kan, terkait dengan segitiga restitusi, yaitu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh dari menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar. Kata-kata yang kita bisa sampaikan kepada anak-anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak mau mencari siapa yang salah, tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi, ya kan? Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah bagian dari kita untuk menstabilkan identitas seperti tadi yang disampaikan oleh di posisi kontrol yang kelima, yakni manajer, contohnya tadi di Naren. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini kata-kata atau ucapan yang bisa kita sampaikan adalah kamu pasti punya alasan, ya, ada alasannya. Padahal kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu. Ini adalah validasi contoh kata-kata dalam validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol tadi, bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kata-katanya adalah apa keyakinan kelas yang kita sepakati, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal, ya. Dan yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini contoh dari penerapan segitiga restitusi ya. Ada contoh realnya ini ya. Iya. Mas Rian, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, Mas Rian, mohon maaf, Bapak tadi mendengar laporan dari pengurus kelas. Katanya kamu sering ya kan tidur di kelas di saat waktu sholat zuhur dengan mengajak teman-teman sehingga tidak mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah. Apakah benar? Nah, menurut Mas Rian sudah berapa kali melakukan hal itu? Sudah 8 kali, Pak. Sudah 8 kali, banyak sekali, Mas. Ya. Mas Rian sering tidak mengikuti sholat zuhur. Itu kesalahan atau bukan? Kesalahan, Pak. Kesalahan. Baik, Mas Rian. Kalau itu memang berbuat kesalahan, nah ini tadi kan tidurnya di kelas ya. Iya. Nah, kenapa kok sampai sering tidur di kelas itu tadi? Penyebabnya apa? Karena saya sering begadang, Pak. Sering main game waktu malam. Oh, waktu malam. Iya, Pak. Terus tidurnya kurang gitu. Iya, Pak, tidurnya kurang. Memang ya kan manusiawi. Saya dan Bapak Ibu guru itu juga pernah mengalami atau berbuat salah. Tapi yang terpenting kita adalah bagaimana introspeksi diri kita, belajar memahami dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk
memperbaiki. Saya yakin Mas Rian melakukan itu ada alasan. Kenapa alasan begadang dan juga tidur malam? Itu apa game atau karena hal yang lain? Karena ngegame saja Pak, karena diajak teman kampung Pak. Oh, diajak teman game kampung. Iya. Nah, ini kan tadi Mas Rian juga menyatakan bahwasannya itu adalah kesalahan. Nah, kira-kira kesalahan apa yang dilakukan? Apakah dalam hal yang lain atau berkenaan dengan apa? Kalau kita sering game malam sehingga tidur larut malam, itu keyakinan kelas apa yang sudah kita atau yang sudah Mas Rian langgar? Bikin ngantuk di kelas Pak, bikin ngantuk waktu pagi, siang. Jadi berarti kedisiplinan dia? Iya Pak, ya. kedisiplinan. Menurut Mas Rian, kedisiplinan itu penting apa tidak? Penting banget Pak. Nah, untuk apa disiplin itu? Untuk supaya lebih lebih teratur gitu Pak, kayak seperti jadwal kita. Semisal kita ada janjian sama jam 7 tapi kita datangnya jam 8, kan tidak on time gitu loh. Maksudnya bikin orang lain juga kayak gimana gitu, bikin susah. Iya, jadi kedisiplinan itu kan penting bagi kita, karena dengan ketika kita menerapkan disiplin, pekerjaan itu kan lebih teratur ya. Pekerjaan tidak menumpuk dan tidak membuat kecewa orang lain. Nah, kira-kira langkah yang paling baik untuk Mas Rian apa untuk memperbaiki agar zaman bisa disiplin lagi seperti biasanya? Mengubah pola pikir Pak yang pertama, terus tidak sering main game waktu malam, tidak sering begadang, jadi supaya di kelas itu tidak tidur Pak, dan akhirnya bisa ikut sholat juga. Oh gitu. Oh ya, sudah. Kalau Mas Rian sudah bisa menemukan solusi untuk kendala yang sudah Mas Rian alami, saya harap nanti senantiasa diterapkan. Bapak nanti juga akan berkomunikasi dengan wali murid Mas Rian, Ibu Mas Rian, agar Mas Rian juga bisa menerapkan pola hidup yang teratur, disiplin, sehingga tidak ada kendala baik di rumah maupun di sekolah. Sanggup Mas Rian ya untuk memperbaiki diri sendiri mandiri. Ya sudah Mas Rian, terima kasih waktunya sudah kesini. Mas Rian bisa kembali ke kelas. Mohon maaf Pak. Berkatu, saya Rian Revansa Saputra dari kelas 11 TITL 2. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Kasim Maulana karena saya telah diajak diskusi untuk mengetahui kesalahan saya yang telah saya lakukan, yaitu begadang dan tidur di kelas dan tidak mengikuti sholat. Setelah saya mengikuti kegiatan diskusi bersama Pak Kasim tadi, saya mengetahui kesalahan saya, yaitu begadang dan sering main game di waktu malam. Terima kasih untuk Bapak Kasim Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu terkait dengan inti budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Diawali dengan perubahan paradigma besar, terus motivasi perilaku manusia, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, terus bagaimana kita memposisikan diri kita, yakni posisi kontrol seorang guru, terus terkait dengan keyakinan kelas yang disepakati, dan juga bagaimana tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Barangkali ada yang disampaikan atau didiskusikan atau tanggapannya terkait ini. Saya persilakan Bapak Ibu. Monggo. Monggo Pak Yuti. Saya ingin memberi suatu refleksi sedikit lah. Makasih Pak Yuti. Jadi untuk saya ingin bahas di posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, di mana kita secara tidak sadar itu sudah melaksanakan itu semuanya. Yang pertama, kita juga pernah melakukan sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, lalu sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita sebenarnya sudah melaksanakan kelima itu, tapi dari
kelima ini yang saya rasa yang paling bagus untuk diterapkan yaitu yang keempat dan kelima, yaitu pada posisi sebagai seorang pemantau dan sebagai manajer. Kalau di posisi yang pertama itu sebagai penghukum, nanti anak-anak akan lebih ke psikologisnya, traumanya, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, merasa bersalah, jadi mereka lebih ke antusiasnya masih kurang, tidak ada cara pola pikir untuk merubahnya itu. Lalu yang ketiga, jika kita melakukan sebagai seorang teman, otomatis nanti kita sebagai seorang guru akan dianggap seperti teman biasa, seenaknya sendiri, seperti itu. Lalu yang keempat, sebagai pemantau dan manajerial, ini saya rasa bisa diterapkan di sekolah kita seperti itu, sebagai pemantau maupun manajer. Jadi kita menetralkan kondisi yang terjadi pada siswa itu dengan menerapkan segitiga restitusi itu kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya kembalikan ke Pak Kasim. Ya, terima kasih Pak Yudi telah memberikan respon dan refleksinya kepada saya selaku yang memberikan materi atau pengimbasan terkait dengan materi budaya positif. Barangkali ada yang lain? Cukup? Ya, cukup. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya telah hadir di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan, ya kan, untuk kita dalam menghadapi permasalahan yang ada pada murid-murid kita. Kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Mufti. Apabila dibicarakan di pemaparan tentang budaya positif, semoga nanti ke depannya kita juga dapat melaksanakan budaya positif itu kepada anak. Jadi terima kasih ya pada hari ini. Sebelumnya saya maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.